Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan kepada Nisa untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi ini, baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya kita absen dulu ya. Nah, kita akan belajar tentang pusat peradaban dan tokoh-tokoh dunia Islam modern sampai kontemporer. Nah, poin yang pertama yang akan kita pelajari yaitu sejarah kebudayaan Islam modern dan kontemporer. Nah, pada masa periode ini, perjalanan umat Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan yaitu tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang terakhir yaitu periode kontemporer. Periode modern dan kontemporer dimulai pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Di periode klasik ini, perjalanan umat Islam mengalami kemajuan karena adanya integrasi dan ekspansif. Dan yang kedua, di periode pertengahan ini, maka justru perjalanan umat Islam mengalami kemunduran. Karena mulai terjadi kemunduran dan persaingan antara di negeri umat Islam itu sendiri dan negeri Barat di persaingan ilmu pengetahuan hingga akhirnya negeri Barat mulai menguasai ilmu pengetahuan melebihi dari umat Islam. Dan kita sekarang berada di pada masa modern dan kontemporer yang akan kita pelajari sekarang. Yang berikutnya yaitu periode pusat-pusat dan aspek-aspek peradaban Islam modern dan kontemporer. Pusat-pusat dan peradaban ini ada 4 kota yang kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu kota Baghdad, yang kedua kota Kairo di Mesir, yang ketiga kota Isfahan atau yang kita kenal dengan Persia, dan yang keempat yaitu kota Turki. Nah, pada kota Baghdad ini didirikan oleh Al-Mansur pada tahun 754 hingga 755 Masehi. Didirikan oleh Al-Mansur yang dikenal dengan Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Kemudian pada tahun 1920, kota Baghdad ini menjadi ibu kota Irak. Di tahun berikutnya, di tahun 1970, kota Baghdad mengalami kemakmuran dan kejayaan dikarenakan kenaikan harga minyak yang merupakan ekspor utama dari kota Baghdad itu sendiri. Dan yang berikutnya, kota Kairo di Mesir. Kota Kairo ini dibangun pada tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriah atau tahun 969 Masehi, yang dibangun oleh Panglima dinasti Fatimiyah yang bernama Jauhar al-Siqli. Kota Kairo ini merupakan saingan dari kota Baghdad. Memiliki saingan wilayah yaitu wilayah Afrika Utara, Sicilia, dan Syria. Kota Kairo mengalami kejayaan pada dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian kita akan menuju kota selanjutnya yaitu Isfahan atau Persia. Kota Isfahan ini pernah menjadi ibu kota kerajaan Syafawiyah. Memiliki ciri-ciri kebudayaan, arsitektur, dan kesenian. Kemudian kota Isfahan ini mendapatkan perhatian dari pihak Arab
karena pengelompokan agama yang menggunakan dua cara kehidupan. Cara kehidupan itu yang dimaksud adalah dua pemahaman di dalam kota Isfahan itu sendiri, yaitu yang kita kenal itu pemahaman Syiah dan pemahaman Sunni. Berikutnya yaitu di kota Turki dibangun oleh cendekiawan Muslim yang bernama Harun Yahya pada tahun 2000 yang mengenalkan pemikiran dengan melakukan perlawanan terhadap sekularisme melalui pemikiran-pemikirannya. Di sekularisme ini pergerakan menuju perpisahan antara agama dan pemerintahan. Dan ini merupakan fenomena yang baru bagi penduduk Turki. Yang berikutnya yaitu tokoh-tokoh Islam dunia kontemporer. Ada yang mengenal tokoh-tokoh di sini? Tidak tahu. Ya, yang ini tokoh-tokoh Islam dunia kontemporer yang kita akan pelajari atau yang akan kita kenal di pembelajaran kali ini ada 3, yaitu Nur Miswari dari Filipina, Dr. Elijah Muhammad dari Amerika Serikat, dan Dr. Shauki Futaki Jepang. Nur Miswari Filipina ini lahir di Jolo, Sulut pada tanggal 3 Maret 1942. Yang berikutnya yaitu Elijah Muhammad dari Amerika Serikat. Elijah ini lahir dari seorang buruh kasar, lalu dia belajar agama dan mengenalkan agama Islam itu sendiri di Amerika Serikat. Yang berikutnya yaitu Dr. Shauki Futaki Jepang. Dr. Shauki ini merupakan seorang dokter dan direktur di sebuah rumah sakit Jepang. Kemudian dokter ini mengalami sebuah masalah, lalu terkena hukuman penjara 3 tahun. Dan selama di penjara, Dr. Shauki ini mengalami kesedihan. Namun dia mengisi masa luangnya di penjara dengan membaca berbagai macam buku untuk mengisi masanya di penjara. Kemudian ketika sedang dalam masa hukuman, Dr. Shauki ini terpikirkan bagaimana sosok Tuhan, bagaimana bentuk ibadah kepada Tuhan, dan pemikiran-pemikiran yang sejenis, hingga akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan salah seorang yang dikenalnya sebagai seorang yang agama Islam. Kemudian Dr. Shauki pelan-pelan melakukan pembelajaran terhadap agama Islam itu sendiri, hingga akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan ulama di Turki. Yang berikutnya yaitu tokoh-tokoh Islam Indonesia kontemporer. Ada 2 tokoh terkenal yang di Indonesia yang sangat berpengaruh untuk perkembangan Islam di Indonesia ini. Yang pertama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini merupakan seorang presiden yang menggantikan B.J. Habibie. Dr. Abdurrahman Wahid ini melakukan pendidikan dan mendapatkan berbagai macam gelar doktor yang sangat banyak. Jadi Gus Dur ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Yang berikutnya yaitu Profesor Dr. Nurcholish Madjid yang juga merupakan salah satu tokoh terbesar yang dikenal di Indonesia. Nurcholish Madjid ini ketika kuliah dia menempuh pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian dia menaiki jabatan menjadi ketua organisasi HMI
selama 2 tahun, dan beliau juga rajin untuk menulis berbagai macam buku dan artikel yang membahas berbagai macam masalah dengan sudut pandang dan pemikirannya. Nah, beliau juga yang berpartisipasi besar ketika terjadi demonstrasi besar-besaran untuk masa pada tahun 1997 dengan tujuan untuk menurunkan Pak Presiden Soeharto. Nah, para demonstrasi yang ikut menjadikan pemikiran Khalis Majid ini sebagai pemikirannya sebagai panutan bagi mereka. Demikianlah yang kita pelajari hari ini. Apakah kalian mengerti? Bu, izin bertanya. Ya, boleh. Yang Dokter Syauqi tadi kan ditangkap, betul kan? Ditangkap, kemudian dipenjara. Akhirnya beliau berpikir tentang Tuhan, dan akhirnya beliau menyaksikan menemukan hidayah, menemukan hidayah. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya itu kenapa sih Dokter Syauqi itu ditangkap? Sebelum beragama Islam, Dr. Syauqi ini beragama Buddha. Ia berprofesi sebagai seorang dokter dan bekerja sebagai direktur rumah sakit yang terletak di tengah kota Tokyo. Beberapa penulis menyatakan bahwa masuknya Dr. Syauqi ke dalam agama Islam adalah pertanda bagi terbitnya Islam. Pada tahun 1945, ia bertugas sebagai pemimpin redaksi majalah bulanan pada Perang Dunia ke-1. Kemudian ia berusaha menghimpun sejumlah dana untuk memulihkan peperangan. Namun pada saat itu Dr. Syauqi gagal untuk menghimpun uang sejumlah 60 juta yen. Nah, karena itu ia mengancam memberitakan kebobrokan perusahaan Jepang tentunya akan mempengaruhi operasional dari perusahaan itu sendiri. Lalu pada tahun 1971, setelah melalui sidang panjang, akhirnya majelis menetapkan hukuman 3 tahun penjara itu bagi Dr. Syauqi sekaligus menonaktifkan profesinya sebagai dokter. Jadi bisa diambil kesimpulan masuknya Dr. Syauqi ini ke dalam penjara itu karena konflik yang terjadi antara Dr. Syauqi dengan berbagai macam perusahaan yang ada di Jepang. Karena pada saat itu Dr. Syauqi menggalang dana dari berbagai perusahaan itu dengan tujuan untuk memulihkan perperangan. Namun setiap perusahaan atau persero di Jepang itu tidak bersedia untuk mengeluarkan dana sejumlah yang dibutuhkan. Akhirnya terjadi konflik antara perusahaan dengan Dr. Syauqi. Setelah mengalami perdebatan panjang hingga akhirnya pada tahun 1971, maka majelis menetapkan hukuman selama 3 tahun penjara bagi Dr. Syauqi. Apakah mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti, kita akhiri pelajaran kita di sini. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.